Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak level 5. Ya, bertemu kembali dengan Bu Rahma di pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tema 7. Nah, sekarang kita sudah masuk pertemuan keempat, masih dengan materi teks narasi sejarah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan dan membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Nah, ya, selanjutnya, yuk kita ingat kembali cara menggali informasi melalui pertanyaan. Nah, kita dapat menemukan informasi pada teks narasi sejarah, yaitu melalui pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat. Nah, membuat pertanyaannya menggunakan kata tanya 5W 1H atau dengan menggunakan kata adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, ke-6 poin ini ya, kata tanya ini disesuaikan juga dengan teks narasi sejarah. Jadi tidak harus semuanya digunakan. Agar kita lebih mudah dan cepat memahami isi dari teks narasi sejarah, kita dapat membuat kesimpulan. Ya, apa kesimpulan itu? Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Ya, inti dari suatu teks. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat kesimpulan? Berikut adalah langkah-langkah menulis kesimpulan dari teks narasi sejarah. Yaitu ada 4 langkah. Langkah pertama, pasti kita harus membaca keseluruhan dari isi teks yang ada. Kemudian yang kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ya, setiap paragraf pasti ada ide pokok di dalamnya. Ya, berarti kalau paragrafnya ada 2, ide pokoknya 2. Kalau paragrafnya 3, berarti ide pokoknya ada 3. Begitu ya. Selanjutnya, ide pokok yang sudah kita dapat, kita ubah menjadi kalimat. Kalimat sederhana dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Namun, tetap memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat menulis kalimat kesimpulan. Nah, sekarang di sini Bu Rahma punya teks narasi sejarah yang berjudul Muhammad Hatta. Kita baca bersama-sama ya. Tahukah kamu siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Dia adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh proklamator Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta menyelesaikan pendidikan menengahnya di Padang. Lalu, ia melanjutkan sekolah ekonomi di Jakarta dan kemudian pindah ke Belanda. Saat masih di Sumatera Barat, Bung Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera. Ia juga mendirikan Perhimpunan Indonesia atau PI dan terpilih menjadi ketuanya saat menempuh pendidikan di Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Bung Hatta mendirikan partai baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Dalam PPKI, Bung Hatta menjabat sebagai wakil ketua. Ia juga ikut merumuskan teks proklamasi kemerdekaan bersama Insinyur Soekarno dan tokoh perjuangan lainnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan.
Atas jasa-jasanya, Bung Hatta diberi gelar sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada berapa paragraf? Ya, ada 2 paragraf ya. 2 paragraf. Nah, kemudian kita lihat dulu yang mana ide pokoknya. Nah, di sini kita cari tahu ya ide pokoknya. Coba lihat di paragraf pertama, ide pokoknya ada di awal apa di akhir ya? Ya, di awal. Di sini ya, kalimat utamanya kan di awal. Yang kalimat yang utama ya, berarti yang penting. Berarti ide pokoknya juga di situ. Nah, berarti ide pokoknya di sini ya. Wakil Presiden Indonesia yang pertama adalah Muhammad Hatta. Kalimat selanjutnya juga ya, adalah salah satu tokoh proklamator Indonesia. Nah, ini ide pokok di paragraf pertama. Kemudian lihat di paragraf kedua. Di Sumatera Barat, Bung Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera. Nah, ini ide pokoknya. Coba lihat lagi di paragraf kedua, tidak hanya ini yang penting ya. Karena kita bisa lihat kan informasi yang bisa kita gali tidak hanya di awal tapi di akhir. Nah, kita bisa lihat di sini di akhir. Nah, bisa kita lihat juga di paragraf kedua di akhir ya. Di bagian akhir di sini juga ada informasi penting ya yang bisa kita gali. Nah, karena informasi penting ini bisa kita peroleh ya dari kita membuat pertanyaan. Nah, di sini bagian yang penting di paling bawah ini juga bisa kita buat kesimpulan nantinya. Nah, bisa kita lihat pada tanggal 17 Agustus 1945, ia mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Bung Hatta diberi gelar sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini di 2 paragraf ini adalah ide pokok ya dan juga informasi penting yang bisa kita peroleh untuk kita tarik menjadi kesimpulan dari teks narasi sejarah yang berjudul Muhammad Hatta. Nah, kesimpulannya adalah Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia yang merupakan tokoh proklamator Indonesia. Ketika berada di Sumatera Barat, Muhammad Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera. Ia mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sehingga diberi gelar proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah kesimpulan ya, bisa kita tarik kesimpulan menjadi satu paragraf ya. Nah, dari teks narasi sejarah yang berjudul Muhammad Hatta. Ya, Kakak. Nah, jadi itu saja dari Bu Rahma. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Ya, teman-teman, selamat mengerjakan latihan membuat kesimpulan teks narasi sejarah ada di modul tematik halaman 19. Silahkan kalian baca teks narasi sejarah yang ada di halaman tersebut, kemudian buatlah kesimpulan, ya, yaitu terdiri dari 1 paragraf. Terima kasih teman-teman semuanya.
mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.